Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa sholawat dan salam kepada nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, perkenalkan nama saya Athari Purwaka. Saya dari kelas 6 MIA 2. Pada kesempatan praktek mengajar ini, saya akan membawakan pokok bahasan, tema pembahasan yaitu iman kepada hari akhir dengan mata pelajarannya yaitu mata pelajaran akidah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai praktek mengajar hari ini, proses pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama. Pengertian iman kepada hari akhir. Teman-teman, apa sih pengertian iman kepada hari akhir itu? Apa sih hari akhir itu? Apa sih hari kiamat itu? Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh proses kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, gunung-gunung, bumi, bahkan malaikat, semuanya akan berakhir. Semuanya akan mati pada hari kiamat nanti, akan dimatikan mereka semua pada saat itu. Terus iman kepada hari akhir itu apa sih? Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya kita mempercayai dengan sepenuh hati. Kita benar-benar mempercayai pada hari itu, pada hari kiamat tersebut pasti akan datang. Hari kiamat pasti akan datang, pasti akan terjadi. Dan seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang maha adil. Baik kita orang baik, baik kita sehari-hari berpuasa, kita sehari-hari sholat, kita sehari-hari selalu melaksanakan ibadah, maupun itu orang-orang yang setiap harinya melakukan dosa, melakukan maksiat, semuanya akan dibangkitkan pada hari tersebut, bangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, pengadilan yang seadil-adilnya. Baik. Keadaan ketika hari kiamat. Apakah yang akan terjadi? Bagaimana suasana saat kiamat nanti terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Ya, artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Di ayat ini, Allah bertanya sampai 3 kali kepada kita semua. Hari kiamat itu apa sih? Apakah kalian tahu hari kiamat itu apa? Di sini Allah tuh menegaskan bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi dan suasana hari kiamat itu pasti akan seperti 2 ayat setelah yang dijelaskan tadi. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Manusia itu seperti serangga-serangga yang bertebaran. Kalau teman-teman pernah lihat serangga-serangga yang tertiup angin, bertebaran karena tertiup angin, itulah kita saat hari kiamat nanti. Dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan teman-teman, gunung yang sebesar itu bentuknya, yang seluas itu bentuknya, pada hari kiamat nanti, gunung itu bak bulu-bulu, baik bulu ayam, bulu kucing dan lain-lain yang berhambur-hamburan. Itulah penggambaran hari kiamat nanti, betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya hari kiamat saat terjadi nanti. Nama-nama hari kiamat. Pertama ada Yaumul Qiyamah, yang artinya itu hari kiamat. Lalu ada Yaumul Akhir, yaitu hari akhir, yaitu hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia. Yaumus Sa'ah, yaitu masa yang ditentukan atau hari yang benar-benar ditentukan untuk berakhir tersebut.
Selanjutnya yaumul hisab, yaitu hari perhitungan di mana seluruh amalan kita, seluruh perbuatan kita, seluruh perlakuan kita selama kita hidup di dunia akan dihitung. Di mana nanti goal kita, apakah kita akan masuk ke surga ataukah kita akan disaring terlebih dahulu di neraka. Selanjutnya yaumul waqiah, yaitu peristiwa yang pasti berlaku, pasti akan terjadi, pasti suatu saat nanti hari kiamat itu pasti akan terjadi. Itu nama lainnya yaumul waqiah. Selanjutnya yaumul qari'ah, atau hari yang menggemparkan. Hari yang sangat menggemparkan, yang sangat luar biasa, yang sangat mengerikan, yaitu hari kiamat. Nama lainnya yaitu yaumul qari'ah. Selanjutnya yaitu yaumul zalzalah, di mana hari tersebut bumi akan bergoncang, bumi akan terombang-ambing, yang mengakibatkan tadi seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya, gunung-gunung yang begitu besarnya akan berterbangan seperti berhamburan-hamburan seperti bulu-bulu. Selanjutnya itu yaumul jaza, yaitu hari pembalasan, di mana seluruh amalan kita, seluruh perbuatan kita, mungkin kita pernah zolim ke sahabat kita pernah zolim ke teman-teman kita pernah mengadu domba teman-teman kita, ataupun kita pernah menolong teman kita, membantu teman kita. Seluruh amalan perbuatan kita akan dibalas pada hari kiamat itu. Baik perbuatan kita yang baik maupun perbuatan kita yang buruk akan dibalas adil-adilnya. Selanjutnya itu yaumul fasl, itu hari keputusan. Proses kejadian kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, dan juga kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat sugro sendiri atau kiamat kecil sendiri yang berarti adalah peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam seperti terjadinya kematian, banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Apa saja tanda-tanda kiamat kecil? Pertama, kematian. Seperti yang kita jumpai banyak di sekitar kita. Baik itu tangga kita, keluarga kita, bahkan kita sendiri. Nanti suatu saat kita akan mengalami apa yang namanya itu kematian. Selanjutnya maraknya bencana alam. Seperti yang sering kita alami beberapa waktu ini. Seperti banjir yang sempat melanda Banjarmasin, gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan lain-lain. Itu adalah salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat kecil atau kiamat sugro. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Selanjutnya, ilmu agama dianggap tidak penting. Ilmu agama dilupakan. Para ulama-ulama dilecehkan, diejek-ejek. Inilah salah satu tanda-tanda kiamat kecil telah terjadi. Mungkin bisa teman-teman rasakan sekarang ini, di mana orang-orang tidak menganggap ilmu agama itu penting, ilmu agama Islam itu tidak dianggap penting. Orang-orang yang melakukan sesuatu berlandaskan Islam dianggap kolot, dan lain-lain. Itulah salah satu tanda-tanda kiamat kecil yang telah terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, fitnah dan adu domba merajalela, di mana si A dan si B saling mengadu domba, saling mengejek, saling memfitnah, yang entah itu hal itu tersebut benar atau salahnya, untuk saling mengadu domba, untuk saling mengejek-ejekan untuk keuntungan pribadi. Marak sekarang terjadi di sekitar kita. Mungkin diri kita sendiri pernah melakukan hal-hal tersebut. Itu adalah salah satu tanda-tanda dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Selanjutnya, minuman keras merajalela, di mana segala minuman keras, miras, oplosan, dan lain-lain terjual secara bebas di luar sana, di mana warung-warung menjual secara bebas miras yang bisa dikonsumsi untuk siapapun, baik wanita maupun pria, baik remaja maupun dewasa. Sungguh miris hal tersebut. Begitu juga adalah salah satu tanda-tanda kiamat kecil. Selanjutnya, pengertian kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta, sehingga alam ini akan berganti dengan alam yang lain, yaitu alam akhirat. Peristiwa yang terjadi saat kiamat kubro merupakan peristiwa yang sangat dahsyat. Diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Setelah itu bumi akan terangkat dan bergoncang hebat.
gunung-gunung akan terlepas dari tempatnya dan akan berterbangan serta bertabrakan seperti kapas yang ditiup angin, dan bumi pun akan mengeluarkan isi perutnya. Lalu, apa saja tanda-tanda kiamat besar, teman-teman? Pertama, matahari akan terbit dari arah barat, di mana kita tahu semua bahwa matahari yang biasanya terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat, pada saat hari kiamat nanti, pada saat hari akhir nanti, matahari akan terbit dari arah kebalikannya, yaitu dari arah barat. Selanjutnya, munculnya Dajjal. Saat hari kiamat kelak, Dajjal akan turun, akan muncul di tengah-tengah kita semua. Ia akan mengeluarkan fitnah-fitnahnya yang akan menggoyahkan iman kita semua pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, mari teman-teman, kita bersama-sama melindungi diri kita sendiri, diri kita semua dengan terus berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, mengamalkan isi-isi Al-Quran agar kita semua kelak akan terhindar dari fitnah Dajjal. Selanjutnya, lenyapnya Al-Quran pada hari kiamat kelak. Al-Quran yang biasa kita baca sekarang, yang biasa kita hafal sekarang, kelak saat pada hari kiamat akan lenyap. Isinya akan hilang. Tidak akan kita dapat jumpai lagi saat hari kiamat kelak. Selanjutnya turunnya Nabi Isa alaihissalam. Keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Lalu munculnya ad-duhan ataupun kabut. Oke teman-teman. Apa sih hikmah beriman kepada hari akhir? Pertama, kita akan menyadari bahwa dunia ini hanyalah fana. Dunia ini sementara. Kita semua akan mati. Kita semua akan berakhir. Dan akan ada kehidupan yang kekal abadi kelak. Yaitu di akhirat. Menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, baik kita selalu menolong sesama maupun kita selalu merendahkan orang lain, akan menerima balasan dari Allah sendiri-sendiri. Orang yang baik akan menerima balasan dari Allah, dan orang yang buruk akan juga mendapatkan balasan dari Allah secara adil. Selanjutnya akan meningkatkan sikap disiplin kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjauhi segala larangan-larangannya. Selanjutnya, memberikan ketenangan dan juga ketentraman dengan kepasrahan serta kesabaran, dengan keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Selanjutnya, kita akan dapat mengendalikan diri kita agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia yang semata dan lebih mementingkan kepentingan akhirat yang selama-lamanya. Selanjutnya, apa sajakah perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita praktikan? Pertama, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Selanjutnya, menyayangi dan membantu sesama yang diwujudkan dengan sikap kita, ucapan kita, serta perbuatan dan juga bantuan yang ikhlas dari hati kita. Selanjutnya, menyayangi dan memelihara anak yatim, anak piatu dan juga yatim piatu dengan mengasuhnya, menyantuninya, mendidiknya, serta saling berbagi kebahagiaan bersamanya. Selanjutnya, bersikap atau berakhlak baik atau akhlakul karimah kepada sesama kita. Patuh dan menghormati orang yang lebih tua agar dapat menjadi seorang anak yang soleh dan juga solehah. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi yang saya bawakan dapat memberikan kita agar iman kita kepada hari akhir akan semakin kuat. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, karena saya hanyalah makhluk yang tidak luput dari dosa. Izinkan saya At-Haridu Purwata untuk undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.